Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqul ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Al-ayat. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin khairil anam wa khairil azwaj wa khairil aba wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puja syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan limpahan barokah, nikmat, hidayah, taufik kepada kita semua, sehingga Allah masih mengizinkan kita untuk bisa duduk bermajelis ilmu, yang dimana dikatakan bahwa majelis ilmu adalah salah satu taman dari taman-taman surga yang ada di dunia. Maka ini adalah suatu nikmat yang tidak boleh kita sia-siakan. Bahkan nikmat ini harus senantiasa kita selalu jaga, agar kemudian kebermanfaatan umat ini bisa sampai kepada seluruh manusia dan seluruh masyarakat yang ada di sekitar kita. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita, qudwah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliaulah kasta tertinggi, titik tertinggi dari role model seorang suami yang baik. Bagaimana beliau mencontohkan dengan bijak, dengan sempurna, bagaimana bersikap kepada istri-istrinya, kepada anak-anaknya, sehingga itu yang menjadi sunnah beliau yang diwariskan kepada kita semua umatnya sekalian. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Darussalam, Masjid Darussalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan membahas satu tema ini urgensinya sangat-sangat kita butuhkan, terutama ketika kita menilai tema ini, melihat tema ini dari kacamata syariat, di mana dari syariat itulah kita meniti kehidupan di dunia ini, sehingga keselamatan akan sampai kepada kita sekarang di dunia maupun kelak di akhirat. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setinggi apapun pencapaianmu, suamimu tetap imammu. Maka tema ini ada kaitannya erat dengan salah satu ayat Al-Quran yang memang dengan spesifik membahas perihal suami adalah imamnya perempuan. Dalam surat An-Nisa ayat ke-34, di mana ketika kita melihat bahwasannya ayat ini terdapat di dalam surat An-Nisa yang secara khusus ayatnya membahas tentang qawwamah. Qawwamah itu adalah kepemimpinan. Kepemimpinannya siapa? Laki-laki atas
perempuan. Di dalam surat yang juga secara spesifik Allah namai dengan An-Nisa, yang berarti perempuan. Jadi sangat spesifik sekali. Ketika suratnya saja sudah dinamakan An-Nisa, dan ayatnya membahas tentang perempuan dan laki-laki. Kita akan kaji ayat ini secara cukup detail pada sore hari ini, yang dimana ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sungguh seorang laki-laki itu qawwamun adalah pemimpin, penanggung jawab, penentu arah hidup, 'alan nisa, atas wanita, atas perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, dengan apa yang kemudian Allah unggulkan dari laki-laki di atas perempuan. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan dengan apa yang kemudian laki-laki ini infakkan kepada perempuan dari sebagian harta mereka. Baik. Ada dua kata dan dua kalimat kunci di ayat ini. Yang pertama adalah qawwamun, dan yang kedua adalah wa bima anfaqu min amwalihim. Dalam banyak penafsiran, ulama kemudian menafsirkan apa itu makna qawwamun. Salah satu mufassir atau ahli tafsir yang menafsirkan qawwamun secara cukup detail adalah Al-Imam Siddiq Hasan Khan, seorang ulama muslim dari negeri India. Beliau menjelaskan tentang konsep qawwamah. Sebelumnya, qawwamah tersendiri adalah asal kata dari qawwamun. Jadi qawwamun itu asal katanya adalah qawwamah. Apa itu qawwamah? Qawwamah dalam bahasa Arab, ketika kita kemudian terjemahkan kepada bahasa Indonesia, berdiri. Dan bahwasannya laki-laki itu atau suami posisinya adalah tegak berdiri di hadapan atau di depan istrinya. Maka Allah menggunakan kalimat qawwamun, yang artinya adalah pemimpin yang tegak berdiri, siap mengambil tanggung jawab, siap mengambil segala resiko di mana dia memimpin keluarga. Baik, ibu-ibu sekalian. Siddiq Hasan Khan ini menafsirkan qawwamah dengan 3 penafsiran, yang mana ini akan menjadi konsep qawwamah yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah al-masolih. Al-masolih, bentuk jamak atau bentuk majemuk dari kalimat maslahah. Maslahah dalam bahasa Indonesia ya kita ketahui ya adalah kepentingan, keselamatan, kemudian apalagi banyak pemaknaannya. Tetapi ketika kita menggunakan kalimat maslahat, ya insya Allah kita semua sudah tahu apa itu arti maslahat. Maka al-masoleh itu adalah maslahat-maslahat. Ketika kita kemudian merujuk kembali kepada ayat
ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Di situ Allah menyanjungkan kata qawwamun, pemimpin, dengan kata atau kalimat wa bima anfaqu min amwalihim. Maka kata mufassir, para ulama tafsir menafsirkan bahwa kenapa qawwamun, sosok pemimpin itu dikaitkan dengan infak, dengan nafkah. Dalam ayat ini Allah hanya menyebutkan nafkah, tidak menyebutkan hal lain. Qawwamun itu wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki akan dikatakan sebagai qawwam, sebagai seorang yang siap mengambil tanggung jawab. Dalam surat An-Nisa ayat ke-34, ketika laki-laki itu bisa menginfak atau menafkahi keluarga, terutama istrinya, maka ini ada kaitannya erat dengan konsep pemikiran rata-rata perempuan, di mana pada umumnya tidak hanya di Indonesia, bahwa di seluruh dunia ya laki-laki tugasnya menafkahi istri dan keluarganya, dan itu konsep yang umum. Tidak ada kemudian kita mendengar laki-laki ingin menikah tetapi tidak mau menafkahi istrinya. Misal ada satu laki-laki yang datang kepada wali perempuan, misal ayah atau kakaknya si perempuan, kemudian mengatakan, "Pak, saya mau menikahi anak Bapak, tapi dengan satu syarat." Tidak sulit caranya. Saya tidak mau menafkahi anak Bapak. Jadi nanti ketika saya menikah, anak Bapak yang menafkahi ya Bapak. Kita tidak akan pernah mendengar seperti itu. Ataupun kalau kita mendengar seperti itu, maka yang terjadi adalah apa? Pulang ke sana. Tidak usah menikahi anak saya. Dan tidak ada ayah atau keluarga perempuan yang tega dan mau untuk melepas putri tercintanya digandeng, dipincut oleh laki-laki yang tidak mau menafkahi. Maka ini sudah sangat umum sekali. Dan itulah yang menjadi dasar bahwasannya qawwamun, kata qawwamun di sini disandingkan dengan nafkah. Kemudian harus seberapa besar nafkah itu? Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah harus memang nominal yang begitu besar atau nominal yang sedang-sedang saja? Karena memang sekarang banyak perempuan yang ingin sekali memiliki suami yang kaya raya, suami yang seorang saudagar, seorang pengusaha, dan sebagian yang lain malu ketika suaminya hanya berstatus, mohon maaf, misalnya office boy, berstatus misalnya ojek online atau yang lain sebagainya. Ya mungkin di mata masyarakat secara struktur sosial pekerjaan itu tidak mendatangkan uang atau pendapatan yang banyak. Nah, maka mufassir mengatakan bahwa nafkah yang dimaksud di sini adalah bagaimana kemudian seorang suami itu bisa untuk mencukupi kebutuhan istri dan anaknya dalam satu hari. Itu poros minimalnya. Jadi minimalnya adalah bisa mencukupi kebutuhan dalam satu hari. Kemudian ada pertanyaan, kebutuhannya apa saja? Harga kebutuhannya yang mana saja? Karena kalau kita lihat, pakaian itu ya dibutuhkan istri, rumah dibutuhkan istri. Kemudian kriterianya yang harus bagaimana? Apakah harus rumah 3 lantai? Apakah kemudian harus punya kendaraan mobil yang mewah?
Apakah kemudian harus menggunakan baju-baju atau gamis-gamis yang harganya jutaan? Maka ini semua bisa kita kembalikan kepada contoh terbaik suami. Jadi bagi ibu-ibu bisa mencontoh bagaimana sikap seorang suami terbaik yang dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul itu ibu-ibu sekalian menikahi Khadijah, statusnya masih pegawai. Jadi Rasul itu menikahi Khadijah, Khadijah itu bosnya, Rasulullah itu manajer atau pegawai. Artinya secara jabatan dalam dunia kerja, Khadijah jauh di atas Rasulullah. Sudah jauh di atas Rasulullah, umurnya terpaut 15 tahun. Itu kan sudah double-double. Bagi saya, dengan kondisi yang seperti itu, wajar kalau kami para laki-laki itu minder melihat misalnya ada calon istri yang kemudian status sosialnya lebih tinggi, jabatan kerjanya lebih tinggi. Kalau jabatan kerjanya lebih tinggi tidak mungkin pendapatannya lebih rendah, pasti lebih tinggi. Kemudian bosnya lagi di perusahaan yang sama, itu butuh mental yang teruji. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bekerja di bawah komando dan kepemimpinan Khadijah dalam berdagang, karena Khadijah ini memang statusnya adalah pedagang kaya raya ketika itu. Bahkan salah seorang ulama Sirah Nabawiyah, Syekh Sofir Rahman Mubarakfuri mengatakan bahwa Khadijah ini adalah satu-satunya perempuan yang paling baik nasabnya, artinya garis keturunannya itu paling baik. Yang kedua, paling baik hartanya, artinya adalah yang paling kaya. Kemudian yang ketiga adalah paling cerdas. Jadi 3 kriteria itu sudah masuk dalam diri Khadijah sebelum Rasulullah SAW menikah. Tetapi kita lihat bagaimana Khadijah menyikapi status Rasulullah. Khadijah, ibu-ibu sekalian, itu tertarik, bahasanya naksir dengan Rasulullah, bukan karena Rasulullah kaya, bukan karena Rasulullah tampan, bukan karena Rasulullah kemudian nasabnya baik, tapi memang nasabnya Rasulullah adalah baik-baik nasab. Tapi Khadijah tidak memandang itu semua. Khadijah memandang bahwa selama Rasulullah ini menjadi pegawai, Rasulullah adalah pegawai yang amanah, Rasulullah adalah pegawai yang jujur. Dan banyak rombongan dagang yang Rasulullah pimpin ketika menjual barang-barang yang Khadijah jual, untungnya besar, profit perusahaannya besar. Maka Khadijah kepincut itu, sebenarnya siapa Muhammad ini? Kenapa begitu sangat membuatku tertarik? Bukan karena fisik, bukan karena harta, tapi karena akhlaknya. Maka kemudian Khadijah menanyakan ini kepada salah satu asistennya yang bernama Maisarah. Maisarah itulah nama laki-laki ini. Dalam bahasa Arab, rata-rata yang namanya Maisarah itu adalah laki-laki. Berbeda dengan Ilham. Nama saya Ilham, tetapi ketika didengar oleh orang Arab, Ilham itu adalah nama perempuan. Tapi kalau Maisarah dalam telinga kita, di telinga orang Indonesia pasti perempuan, tetapi ternyata jenis kelamin ini adalah laki-laki. Maka ditanyakan kepada Maisarah ini, bagaimana Muhammad memimpin rombongan dagang ini? Maisarah tentu jujur menjawab, karena sedang ditanya oleh bosnya. Amanah, jujur, cerdas, tegas. Rasulullah itu amanah, jujur, tegas, dan cerdas.
maka Khadijah mulai kepenjuk. Sehingga pada akhirnya Khadijah dan Rasulullah SAW menikah. Yang tetap Khadijah adalah bosnya dan Rasulullah adalah pegawainya. Tetapi bagaimana kemudian kita melihat bahwa tidak satu detik pun Khadijah meremehkan Rasulullah, memandang rendah Rasulullah, terutama ketika di rumah. Ketika kemudian rumah itu adalah tempat di mana suami berstatus sebagai pemimpinnya perempuan. Rata-rata suami akan berstatus sebagai pemimpinnya perempuan adalah ketika di rumah. Secara umum seperti itu. Maka Khadijah tidak pernah kemudian memandang rendah Rasul alaihi salatu wassalam. Dan itu memang sudah menjadi contoh bagaimana kemudian istri yang status sosialnya lebih tinggi, jabatannya lebih tinggi, bahkan penghasilannya lebih tinggi, bisa pesan untuk merendah di hadapan suaminya. Karena sekali lagi apa? Suami sebagai pemimpin keluarga itu adalah sunnatullah, tidak bisa dibantah. Suami atau laki-laki, ya suami pasti laki-laki ya. Kecuali ada beberapa kaum menyimpang yang ternyata suami istri adalah perempuan. Walahiyatubillah. Suami itu atau laki-laki sudah kodratnya menjadi pemimpin. Maka kalau kita telik atau kita lirik sejarah dari 124.000 nabi dan rasul, jumlah ini berdasarkan hadis Abu Dzar Al-Ghifari yang sanadnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. 124.000 nabi dan rasul, kita tidak akan mendapati satupun dari nabi dan rasul ini perempuan. Tidak akan. Karena memang kodratnya laki-laki adalah pemimpin. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda bahwasanya ketika ada urusan, ketika ada perkara dipimpin oleh perempuan, dikomandoi oleh perempuan, sementara di dalam komunitas itu ada laki-laki yang memang proper, memang berhak, memang layak untuk memimpin, tetapi perempuan memaksa untuk memimpin, maka komunitas atau masyarakat itu akan hancur, akan runtuh statusnya sebagai sebuah masyarakat. Maka laki-laki menjadi pemimpin adalah sunatullah, dan ini disadari betul oleh Khadijah radhiyallahu anha. Maka dengan status sosial yang setinggi apapun, perempuan memang tidak akan bisa menjadi pemimpin laki-laki. Tetapi bukan berarti perempuan itu rendah, tidak. Sekarang kita bisa menganalogikan di kehidupan kita yang sehari-hari. Ketika kita misalnya sholat itu, orang dikatakan, kapan orang dikatakan bahwa dia sedang sholat berjamaah? Pasti ketika jamaah itu ada satu orang imam dan minimal satu orang makmum. Betul atau tidak? Satu orang imam dan satu orang makmum. Ketika kemudian hanya ada satu imam dan tidak ada makmumnya, maka statusnya bukan imam, bukan pemimpin, tetapi munfarid, orang yang sholatnya sendiri. Kemudian datang satu orang lagi menjadi makmum. Makmum itu artinya orang yang dipimpin. Maka kapan orang itu bisa dikatakan pemimpin? Ketika ada yang dipimpin. Kalau seorang pemimpin tidak ada yang dipimpin, maka tidak bisa dikatakan sebagai pemimpin. Maka itulah pentingnya kehadiran seorang istri, seorang perempuan yang dimana sunnatullah dan kodratnya adalah menjadi yang dipimpin. Maka baik yang memimpin maupun yang dipimpin sama-sama mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat berjamaah tidak mungkin dilaksanakan sendiri tanpa ada makmum atau ada orang yang dipimpin.
Maka analogi sederhana ini bisa menjadi acuan ibu-ibu sekalian bahwasannya menjadi yang dipimpin itu bukan suatu kehinaan. Menjadi yang dipimpin justru menjadi fondasi kokohnya struktur sebuah rumah tangga. Dan pasti ada yang memimpin dan dipimpin. Maka itu yang pertama, al-masoleh, kemaslahatan. Yang kemudian Allah menyandingkan qawwam tadi dengan nafkah. Kemudian yang kedua ada at-tadbir. At-tadbir itu artinya adalah manajemen atau mengatur. Yang pertama al-masoleh, kemudian yang kedua ada at-tadbir, artinya manajemen. Manajemen apa yang dimaksud? Yang dimaksud adalah bagaimana seorang suami ini kemudian bisa mengarahkan arah hidup istri dan keluarganya. Jadi tidak hanya manajemen keuangan, tidak hanya manajemen tentang sarana dan prasarana rumah, tidak hanya kemudian manajemen income dan outcome-nya perempuan, ya, pengeluaran dan pemasukannya perempuan itu diatur laki-laki, tidak hanya sebatas itu. Tetapi lebih dari itu, at-tadbir, manajemen di sini yang dimaksud adalah seorang laki-laki yang statusnya adalah imam, seorang suami yang dia adalah imam, wajib untuk mengarahkan arah hidup istrinya mau kemana. Rasulullah SAW mengibaratkan perempuan ini bagaikan tulang rusuk. Sekarang kalau ibu-ibu sekalian melihat, struktur tulang rusuk itu tidak ada satupun yang lurus, selalu bengkok. Kemudian lebih daripada itu, Rasulullah SAW mengibaratkan perempuan ini sudah seperti tulang rusuk, dan tulang rusuknya adalah yang paling atas. Artinya ketika ibu lihat gambar tulang rusuk, yang paling atas itu adalah yang paling bengkok. Sudah yang paling atas, paling kecil, dan itu paling bengkok. Itu perempuan. Artinya apa? Perempuan di mata laki-laki akan selalu bengkok. Mudah bengkoknya perempuan itu. Mohon maaf ya, jangan tersindir. Ini adalah sabda Rasulullah SAW. Dan ini adalah faktanya. Di perempuan itu seperti tulang rusuk bagian atas yang betul-betul bengkok. Di mana kemudian Rasulullah SAW mewasiatkan kepada laki-laki bahwasanya ketika kamu ingin meluruskan yang bengkok tadi, maka luruskanlah dengan cara yang baik. Ketika kamu meluruskan dengan keras, dengan sekuat tenaga, kasarta, kamu akan menghancurkan tulang itu. Tapi ketika kamu kemudian meninggalkan posisinya tetap bengkok, maka dia senantiasa akan selalu bengkok, tidak akan pernah lurus. Maka laki-laki tanggung jawabnya adalah mengarahkan arah hidup istrinya dan keluarganya. Itu yang disebut qawwam. Salah satu contohnya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim itu sesuai dengan apa yang dari sekolah dasar dulu kita pelajari, Nabi Ibrahim punya berapa istri? 2. Yang pertama adalah Sarah atau Sarah. Yang kedua adalah Hajar. Istri pertama adalah Sarah. Istri kedua adalah Hajar. Sarah ini yang nanti melahirkan Nabi Ishak. Kemudian Hajar ini nanti yang akan melahirkan Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim ini menikahi Sarah, dalam waktu yang sangat-sangat lama, keduanya tidak dikaruniai oleh Allah seorang anak. Sama sekali. Bahkan
mufassir, para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat bahwasanya Ibrahim itu sudah begitu tua dan istrinya juga diduga sebagai istri yang mandul, mohon maaf, umur atau usia Ibrahim sudah menginjak angka 120 tahun, sedangkan Sarah di usia 80 tahun. Kalau ukuran manusia sekarang kira-kira bukan jompo lagi, jompo kuadrat, sudah jompo lagi, sudah tidak bisa apa-apa. Tetapi tentu usia orang zaman dahulu lebih tua, lebih panjang usianya. Maka selama ratusan tahun ini, atau selama puluhan tahun, Ibrahim dan Sarah tidak dikaruniai anak. Kemudian ketika Ibrahim kemudian mendapatkan Hajar, Hajar ini asalnya adalah seorang budak yang dihadiahkan oleh seorang raja, kemudian dipinang oleh Ibrahim dan dijadikan seorang istri. Tidak banyak waktu, tidak memakan waktu puluhan tahun, Hajar melahirkan Ismail. Sekarang ibu-ibu bisa membayangkan betapa cemburunya Sarah. Nah, aku wis ngenteni puluhan tahun kok ora diwehi anak. Saya sudah menunggu puluhan tahun tapi tidak diberi anak. Sudah menemani perjalanannya Ibrahim dari awal menikah sampai titik ini, tidak ada perkembangan apa-apa soal keturunan. Tetapi Hajar yang tiba-tiba datang di kehidupan Sarah langsung bisa punya anak, tidak butuh waktu yang lama. Maka Sarah di sini merasa sangat-sangat cemburu. Kok bisa? Kok bisa? Apa salah? Kemudian Ibrahim berpikir, ini kalau dua-duanya cemburu atau Sarah cemburu dan Hajar tidak nyaman, bahaya. Bahaya ini, sangat-sangat bahaya. Karena mereka tinggal berdekatan dan interaksinya sangat-sangat sering. Maka Ibrahim atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk mengasingkan Sarah, mengasingkan Hajar, menjauhkan Hajar dari hadapan Sarah, sehingga nanti Sarah tidak lagi cemburu. Yang mana kita tahu kisahnya bahwa Hajar dibawa oleh Ibrahim ke lembah yang tidak ada penghuninya, tidak ada tanaman yang tumbuh, benar-benar kering. Ini askantu dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in, kata Ibrahim. Aku menempatkan keturunanku ini, Hajar dan anaknya Ismail, di lembah di dataran yang tidak ada pohon tumbuh dan tidak ada manusia yang hidup di sana. Kemudian ketika kita melihat bahwa Ibrahim ini membawa Hajar ke tempat itu, yang kemudian kita sekarang kenal dengan nama kota Makkah, Ibrahim tanpa sepatah kata pun, ibu-ibu sekalian, menyampaikan kepada Sarah, menyampaikan kepada Hajar, sudah kamu di sini dengan anak kita, Assalamualaikum. Hanya seperti itu. Bayangkan betapa hancurnya hati Hajar. Ternyata aku adalah nomor 2 di kehidupannya Ibrahim. Pasti Hajar merasakan hal seperti itu. Tapi kemudian ibu-ibu sekalian, kita bisa mengambil pelajaran yang sangat-sangat besar dari qanaah atau penerimaan Hajar terhadap takdir Allah. Hajar kemudian masih penasaran, kok aku bisa ditempatkan di tempat seperti ini? Kejam sekali soal ini. Aku ditempatkan bersama dengan bayi kecil, tanahnya tandus,
cuma sedikit perbekalan, tidak ada air. Suami kerja mana? Ini saja misalnya ibu-ibu menghadiri majelis taklim, kemudian datang diantar oleh suaminya, nanti pulang dijemput suaminya, ketika WhatsApp, Pak, aku sudah selesai, Bi, aku sudah selesai. Ternyata WhatsApp-nya tidak dibaca-baca, atau centangnya centang satu, itu dongkolnya kayak apa? Gitu ini kemana ya? Kok enggak datang-datang? Apalagi hajar. Bayangkan ibu sekalian, dilepas di hutan. Kalau hutan masih penting nih, masih ada air, masih ada buah, tanaman. Ini di padang pasir. Tapi Hajar kemudian sadar, suamiku ini seorang nabi, pasti ada alasan bagi pelajaran yang sangat besar untuk ibu sekalian, bagaimana kemudian melatih qanaah atau menerimanya diri kita atas takdir Allah. Hajar kemudian lari mengejar Ibrahim, jalan santai tanpa mengatakan sepatah kata pun. Ibrahim, kemudian Nabi Ibrahim berhenti sejenak. Allahu amaraka bihadza, apakah yang menjadi inisiatif meletakkan aku di sini itu adalah perintah Allah? Di situ kemudian Ibrahim berani menoleh kepada Hajar. Nah, ya. Jadi inisiatifnya Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail di tanah tandus itu bukan karena idenya Ibrahim, bukan karena kreativitasnya Ibrahim, tidak, tetapi karena itu memang perintah Allah. Kemudian Hajar mengatakan, Alhamdulillah, kalau begitu baik. Bayangkan, Alhamdulillah, kalau begitu baiklah. Dan Hajar betul-betul survive, betul-betul bertahan hidup di situ. Ini adalah penerimaan seorang istri atas keputusan suami. Dan ini harus kita pelajari bersama, bahwa kadang-kala ada keputusan-keputusan seorang suami yang itu tidak mengenakan hati istrinya. Tetapi kemudian, ya jengkel tidak apa-apa, itu ibu sekalian. Istri saya juga kadang kalau saya memutuskan sesuatu, jengkel. Tetapi kemudian yang harus menjadi poin penting yang ibu-ibu sekalian perhatikan adalah apakah keputusan suami ini adalah bagian dari taat kepada suami, yang taat itu berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau keputusan ini hanya berdasarkan hawa nafsu. Kalau memang keputusannya berdasarkan hawa nafsu, maka ibu-ibu sekalian boleh untuk tidak mentaati. Karena la ta'ata fil makhluk, la ta'atal makhluk fi ma'siyatillah. Tidak boleh mentaati makhluk. Suami itu kan makhluk di dalam kemaksiatan kepada Allah. Tetapi ketika keputusan berat itu adalah karena ketaatan seorang istri atas perintah Allah, maka harus ada qanaah, harus ada rasa sabar dan ikhlas menerima keputusan suami. Dan inilah yang dicontohkan oleh Hajar, ibunda Ibrahim. Bagaimana kemudian Hajar ini bisa menerima segala keputusan suaminya dengan legowo, lapang dada. Baik, itu yang dimaksud dengan tadbir. Bagaimana kemudian suami itu mengarahkan. Tentunya suami mengarahkan juga harus dengan ketentuan syariat. Ibrahim mengasingkan Hajar bukan karena kreativitas dan idenya Ibrahim, tidak. Beliau alaihi salatu wassalam menempatkan Hajar di Mekah, di tanah tandus itu karena memang ini adalah wujud ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian konsep qawamah yang selanjutnya adalah at-ta'dib.
ta'dib itu artinya mengajarkan adab, atau dalam bahasa kita mendidik. Bagaimana kemudian suami itu adalah pendidik istrinya. Suami adalah pendidik istrinya. Dan ini banyak dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana kemudian Rasul Muhammad SAW yang paling menonjol adalah bagaimana ketika beliau mendidik seorang Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, ibu kita semuanya. Aisyah dengan usia yang masih relatif sangat muda dididik Rasulullah SAW, istilahnya dikader. Dididik, dikader untuk kemudian menjadi penerus dakwahnya Rasulullah SAW. Di mana sepeninggal Rasulullah SAW, setelah wafatnya Rasul, Aisyah banyak berperan untuk kemudian menyampaikan ilmu-ilmu yang Rasul berikan. Bahkan Aisyah adalah satu-satunya perawi atau periwayat hadis dari kalangan perempuan yang hadisnya sangat-sangat banyak. Sudah ratusan hadis yang Aisyah riwayatkan dari Rasul Muhammad SAW. Dan itu tidak dimiliki oleh istri-istri Rasul yang lain. Bukan berarti Rasul pilih-pilih dalam mendidik istrinya, tidak. Tetapi memang kemampuan Aisyah ini di atas istri Rasulullah SAW yang lain. Kita tahu bahwa Aisyah ini adalah anak dari Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana Abu Bakar itu cerdasnya luar biasa. Abu Bakar itu bapak ibu sekalian, ibu-ibu sekalian. Maaf nih, karena saya sering mengisi kajian bapak-bapak dan ibu-ibu, maka kadang lapar bapak ibu. Padahal bapaknya cuma saya dan ada Mas Khairul. Maaf ibu-ibu sekalian. Maka ibu-ibu sekalian, kalau kita lihat Abu Bakar ini, selain menjadi bapaknya Aisyah, beliau juga adalah sahabat pertama Rasul SAW yang senantiasa konsisten dan istiqomah menemani Rasul dari nol. Maka kata Rasul, seandainya umatku ini diibaratkan sebagai sebuah timbangan. Kalau dalam timbangan, bukan timbangan digital ya, timbangan yang klasik yang masih ada pemberat dan masih bentuknya seperti ini. Ketika umatku ini diibaratkan sebagai sebuah timbangan, maka Abu Bakar diletakkan di satu sisi, kemudian seluruh umatku diletakkan di sisi yang lainnya, maka kebaikan Abu Bakar akan sangat terasa lebih berat daripada kebaikan seluruh umatku. Ini menandakan bahwa Abu Bakar adalah sahabat yang sangat-sangat mulia. Bahkan dikatakan bahwa Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia paling mulia setelah para nabi dan rasul. Ini yang kemudian menjadikan keturunannya Abu Bakar, yaitu Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, menjadi perempuan yang sangat cerdas, sangat pintar. Bahkan Aisyah adalah salah seorang ulamanya sahabat. Jadi ketika itu banyak sahabat yang ingin menanyakan tentang hukum-hukum, terutama hukum keluarga, hukum rumah tanggaan, suami dan istri itu kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ini tidak lepas dari bagaimana kemudian sosok Rasulullah adalah suami yang qawwam, yang bisa memimpin dari segi bagaimana Rasulullah itu mendidik Aisyah radhiyallahu anha. Tentunya ibu-ibu sekalian, model suami seperti ini akan sangat sulit kita temukan pada kita. Model suami seperti Ibrahim, seperti Rasulullah Muhammad SAW.
Model suami mungkin seperti Luqman Al-Hakim. Model suami seperti para sahabat, para nabi dan para rasul akan sangat jarang sekali. Malah subhanallah yang banyak hari ini adalah suami model apa? Model Fir'aun. Banyak sekali. Suami model Fir'aun sangat banyak. Suami model Abu Lahab banyak sekali. Tapi suami model-model seperti Rasul, Luqman Al-Hakim, Nabi Ibrahim itu sedikit. Tetapi ibu-ibu sekalian, mari kita kemudian realistis berpikir bagaimana kita menerima kenyataan ini. Bahwasannya Rasul Muhammad SAW tidak pernah menempatkan standar kesolehan Nabi dan Rasul sebagai syarat bagi perempuan untuk memilih suaminya. Kalau kemudian Rasul itu memerintahkan kepada seluruh perempuan untuk mengiyakan tawaran menikah dari seorang laki-laki yang standarnya harus sesoleh Ibrahim, standarnya harus sesoleh Abu Bakar, saya yakin sudah banyak ibu-ibu yang dulunya ketika gadis sekarang tidak menjadi ibu. Artinya banyak perempuan yang tidak akan menikah. Rasul alaihi wasallam mengatakan ketika datang seorang laki-laki yang kamu ridho atas agamanya, artinya kamu tahu profil atau background agama dari orang ini seperti apa, maka terimalah. Begitu kata Rasul alaihi wasallam. Hanya perkara agama. Dan ini juga bukan muluk-muluk, tidak muluk-muluk. Harus paham fikih, paham usul fikih, paham bahasa Arab, tidak. Yang penting adalah menjalankan rukun Islam. Itu saja sudah sangat cukup. Sangat jarang sekali laki-laki, mohon maaf, dan ini faktanya, zaman sekarang yang kemudian konsisten sholat. Ada satu kisah yang ini saya alami sendiri, bagaimana kemudian, dan ini mirisnya ya, sebagian laki-laki yang umurnya sudah siap menikah, ketika kemudian saya tanya, sebagian kawan-kawan saya yang mungkin dulunya mondok, kemudian lulus, tetapi kemudian pergaulannya bebas, liar, saya tanya, antum sholat sehari berapa kali? Katanya, saya sebulan 4 kali sholat Jumat. Bayangkan. Jadi kita tidak akan banyak menemukan sosok suami yang betul-betul orang seperti para nabi. Akan sangat-sangat sulit. Dan ini yang menjadi prihatin kita semua. Bahwasanya kemudian ibu-ibu sekalian yang kemudian punya putra, putri, terutama putra laki-laki, pertama kali yang dididik adalah agamanya. Bagaimana ibu-ibu sekalian mengenalkan kepada putra-putra itu siapa itu Nabi Muhammad. Yang paling utama adalah mengenalkan Allah. Kemudian paling minimal adalah mengenalkan sholat sedari kecil. Tidak perlu mulu-mulu diajari gerakan sholat yang tumanina seperti apa, tidak. Diikutkan saja. Ketika sedang sholat berjamaah, senantiasa diikutkan. Karena memang selain menjadi poros ilmu di dalam rumah, al-madrasah al-ula, seorang ibu adalah sekolah pertama bagi anak. Maka ini menjadi tanggung jawab kita sebagai orang tua bagaimana mendidik seorang anak. Dan banyak sekali laki-laki di luar sana, mohon maaf, dan juga perempuan yang kemudian lalai untuk sekedar sholat. Bayangkan kalau sholatnya saja
dilewatkan, pas, sholatnya pas, subuh pas, zuhur pas, begitu Jumatan pun karena lihat banyak orang yang Jumatan. Malu kalau dia kemudian ketika sholat Jumat makan siang di warung, misalnya kan malu. Ditanya agamamu apa? Islam, kok nggak sholat Jumat? Dan yang nanya non Muslim, itu kan malu. Nah, paling tidak adalah sholat 5 waktu yang menjadi kemudian poros keimanan dan keislaman seorang Muslim. Maka ini menjadi peran sebagai laki-laki dan perempuan, ayah dan bunda, terutama bunda, untuk kemudian bagaimana mendidik anaknya untuk jauh lebih dekat kepada agama. Kalau misalnya ada orang yang mengatakan sidik-sidik kok aku, ada orang yang mengatakan aku mabuk aku, sok agamis, sok suci, biarkan. Justru kita doakan mereka agar kemudian nanti juga sama-sama dicap sok suci, akan lebih baik. Karena memang banyak orang yang mengatakan itu dan tidak tahu. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bagaimana kemudian kita bersikap kepada orang yang masih awam, masih belum tahu banyak tentang agama. Bagaimana kemudian Rasul SAW, ibu-ibu sekalian, ketika perang Uhud, Rasul itu dibantai, dipukul kepalanya, dilubangin pipinya sampai tembus ke dalam, dihantam kakinya sampai retak tulangnya. Tapi kata Rasul, awas kalian, balas enggak. Rasul tidak bilang seperti itu, awas kalian, mati ya. Rasul tidak mengumpat, tidak membenci. Justru Rasul mengatakan, Allah ampuni mereka. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Bayangkan Rasulullah mengatakan itu dan tubuhnya berkotoran darah. Maka ketika kita bicara sok suci dan lain sebagainya itu tidak masalah. Justru kita balas dengan iman, kita balas dengan akhlak yang lebih baik. Barangkali kita menjadi sebab turunnya hidayah Allah kepada orang-orang yang demikian. Baik, itu tadi adalah konsep Qawwamah atau konsep kepemimpinan laki-laki yang didasarkan pada surat An-Nisa ayat 34 oleh Al-Imam Siddiq Hasan Khan. Dalam tafsirnya, beliau menyebutkan 3 konsep ini. Baik, selanjutnya ada satu ayat lagi yang akan kita bahas. Dan ini lebih spesifik lagi, mengacu kepada tema kita pada pagi hari ini, yaitu surat Al-An'am ayat 165. Al-An'am ayat 165. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Dan Allah mengangkat sebagian dari kamu atas yang lainnya derajat atau tingkat. Jadi Allah melebihkan sebagian dari umat manusia atas umat manusia yang lain beberapa derajat, beberapa level. Liyabluwakum fima atakum, untuk ngetes, untuk menguji kamu sekalian atas apa yang sudah Allah berikan. Ayat ini sangat penting. Ayat ini sangat penting untuk kemudian menjadi titik tolak kesadaran kita bagaimana kita memanajemen hati kita atas takdir Allah yang sudah Allah tentukan kepada kita. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, tafsir Al-Quran Al-Azim, mengatakan bahwa ayat ini maksudnya adalah Allah niscaya memang sunnatullahnya Allah itu membedakan satu orang dengan yang lainnya. Tidak ada yang sama di dunia ini. Bahkan sekelas malaikat pun ada derajat-derajatnya. Ada
Ada yang posisinya anggota, ada yang posisinya pimpinan, ada yang pekerjaannya untuk mengatur hujan seperti Mikail, kemudian ada yang tugasnya adalah menjadi pemimpin para malaikat dan menyampaikan wahyu seperti Jibril. Ada tugasnya yang tugas-tugas kotor seperti Zabania, malaikat penjaga neraka dan lain sebagainya. Maka semua makhluk itu diunggulkan satu dengan yang lain. Tetapi tidak ada kemudian satu orang yang secara mutlak unggul dalam semua hal, kecuali para nabi dan rasul. Tentu nabi dan rasul itu sudah pasti unggul dalam segala hal, karena mereka juga maksum. Maksum itu adalah selalu diampuni kesalahan-kesalahannya. Maka kata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini, beliau berkata, membedakan satu dengan yang lainnya dalam perkara rezeki, itu yang pertama. Jadi rezekinya benten-benten, berbeda-beda, tidak sama. Ada yang penghasilannya 1 bulan 1 M, Masya Allah. Ada yang penghasilannya 1 bulan 300 juta, ada yang penghasilannya 1 bulan 300 juta dikurangi 299 juta, dan yang lain sebagainya. Itu sudah sunatullah. Kemudian yang kedua adalah membedakan satu dengan yang lainnya dalam hal akhlaknya. Jadi ada yang betul-betul kalau kita lihat modelan suami yang pendiam, ada modelan suami yang cerewet, ada kemudian suami yang sedikit-sedikit protes ke istrinya, ada kemudian suami yang sedikit-sedikit istrinya yang protes, ada suami yang diam saja ketika istrinya marah, ada yang ketika istrinya marah suaminya ikut marah. Itu sudah dibeda-bedakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sunatullah. Tidak mungkin kemudian ketika ibu sekalian mendapatkan suami yang pendiam terus berharap bu kamu tuh banyak ngomong, bu kamu tuh merespon. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membeda-bedakan sifat-sifat dan akhlak orang itu, dan itu sudah menjadi kodratnya. Seorang makhluk itu berbeda dengan yang lainnya. Kemudian kata Ibnu Katsir, dibedakan juga dari kelebihan dan kekurangannya. Ada suami yang cerdas, yang detail, pengeluaran setiap bulan dihitung. Mohon maaf, kalau saya dengan istri saya itu yang detail saya pengeluaran setiap bulan saya hitung. Bahkan parkir 5.000, parkir 1.000 saya hitung Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian lagi kan, ibu-ibu sekalian. Parkir 1.000 saya hitung. Atau misalnya transfer dari bank ke dompet digital, ada biaya admin 500, saya hitung. Semuanya saya hitung semuanya. Tapi ada juga sebagian suami yang cuek, memerintahkan atau menyuruh istrinya untuk ngitung, ya sekolah hitungan, males. Ada yang suami itu cerdasnya luar biasa, apa-apa di komen. Ada yang suami itu tidak begitu cerdas, istrinya yang lebih cerdas. Ada kemudian suami yang sehat, hobinya olahraga. Tapi ada kemudian suami yang sakit-sakitan. Dan qadarullah itu memang kodratnya Allah seperti itu. Kita bisa merubah, tetapi tidak bisa merubah total, karena memang bentukannya sudah seperti itu. Kemudian ada suami yang misalnya alim, soleh. Ada suami yang mungkin dulunya nakal, masih terbawa nakal-nakal. Ada seperti itu. Tugas kita dan tugas ibu-ibu semua adalah kemudian untuk mensupport, bukan mengatur, bukan mengarahkan, tetapi mensupport. Karena tugas mengarahkan tadi, kalau kita balik ke surat An-Nisa adalah tugasnya siapa? Suami. Kemudian
Kata Ibnu Katsir, Allah juga membedakan dari fisik jasmaninya, bentuknya, rupanya, warna kulitnya, itu Allah beda-beda. Ada yang suami lebih putih daripada istrinya, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih pendek, dan lain sebagainya. Itu sudah Allah pastikan, itu niscaya, dan itu sudah pasti. Tidak mungkin semuanya sama. Kan dalam bahasa Jawa medeni, menakutkan. Kalau misalnya suami ibu sekalian itu mukanya sama, tingginya sama, suaranya sama. Saya sedikit tertawa ketika mendengar bahwa ada teman saya yang menikah dan mereka kembar. Saya bisa membayangkan, atau kita bisa membayangkan, jangan-jangan nanti anaknya salah manggil bapaknya karena kembar. Kalau kita lihat orang kembar itu saja, itu sudah sulit. Kalau kita belum benar-benar mengenal, kalau sudah kembar dan identik itu sulit. Ini yang A yang mana, yang B yang mana. Maka kemudian Allah sedikit bedakan. Itu kan lucu kalau misalnya si anak ternyata bapaknya ini A, tapi anaknya manggil bapaknya yang B. Itu kan lucu. Lebih menakutkan lagi, kalau misalnya semua orang di dunia ini, laki-laki itu sama semua mukanya. Tingginya sama, kemudian perawakannya sama, giginya sama. Kalau yang ompong bawah, semuanya ompong bawah. Itu kan menakutkan. Ibu-ibu jadi tidak bisa membedakan, ini suamiku yang mana. Maka dari itu Allah membedakan satu dengan yang lain. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang tampan, ada yang ya bolehlah mukanya. Dia tidak mengatakan jelek ya, ada yang tampan, ada yang ya bolehlah sesuai standar. Nah, ini suatu keniscayaan, kodratnya Allah seperti ini. Begitulah Ibnu Katsir memaknai ayat ini. Soal rezeki, kita membahas hal yang sangat-sangat sensitif. Rezeki. Kalau rezeki itu pasti bayangannya apa? Uang. Rezeki itu uang. Padahal konsep atau pengertian rezeki itu lebih luas daripada itu. Udara yang kita hirup, rezeki. Matahari yang kemudian menyinari tubuh kita adalah rezeki. Kesehatan, anak yang tertawa, anak yang berlari-lari adalah rezeki. Tetapi secara umum memang rezeki ini diartikan sebagai uang atau harta. Secara umum, konsep umumnya rezeki itu adalah harta. Maka kita kembali ke kisah Khadijah dan Rasulullah tadi. Bagaimana Khadijah itu lebih kaya daripada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi apakah Rasulullah itu miskin? Tidak juga. Rasulullah tidak miskin. Sama sekali tidak miskin. Hanya saja yang membedakan Rasulullah dengan orang kaya lainnya adalah Rasulullah tidak nampak kekayaan. Sekarang kita bisa membedakan ketika seorang suami yang gajinya 2M selama 1 bulan dengan suami yang misalnya gajinya 2 juta. Sepatunya pasti beda, gamis istrinya pasti beda, mobil rumahnya pasti beda. Tapi ketika kita melihat Rasul alaihi salatu wassalam, kita tidak akan melihat bahwa beliau ternyata adalah laki-laki yang sekaya itu. Kita tidak akan melihat. Rasul alaihi salatu wassalam, ibu-ibu sekalian, saya bukakan faktanya di sini. Anggaran belanjanya Nabi selama hidupnya, mulai dari mahar nikahnya atau nikah beliau dengan Khadijah sampai beliau wafat, ada salah satu pakar sejarah
Abdul Fattah As-Samman, yang mana beliau ini pakar ekonomi syariah, kemudian meneliti sejarah Nabi dari sudut pandang ekonomi. Beliau berkesimpulan di akhir di buku yang beliau tulis bahwasanya Rasul alaihi wasallam anggaran belanjanya ini yang terhitung ya, artinya yang berdasarkan dari hadis-hadis yang beliau sampaikan, kemudian berdasarkan dari pernyataan para sahabat yang sampai kepada kita, itu adalah 1.251.601 gram emas. Saya ulangi lagi, 1.251.601 gram emas. 1 ton emas. Kita tidak bisa membayangkan 1 ton emas itu segede apa. Truk kontainer yang membawa kontainer itu biasanya beban kontainernya ada di 3 ton. Kalau Ustadz bisa tahu, ya saya kalau naik motor saya lihatin, 3 ton. Itu berarti sepertiganya, ibu-ibu bayangkan isinya emas semua. Nah itu Rasulullah anggaran belanjanya segitu. Emas nih, bukan 1 juta tembaga, bukan 1 juta perhiasan yang lain, ini emas. Yang kalau kita konversikan ke emas, harga emas pada hari ini atau bulan ini, 1 gram emas itu ada di angka 2.135.000. Ini yang 24 karat nih. 2.135.000 per gram. Kalau kemudian kita kalikan dengan yang tadi 1 juta tadi, maka ada di angka 2,6 triliun rupiah. Itu anggaran belanjanya Nabi, 2,6 triliun. Ini bukan perusahaan, bukan yayasan, bukan perusahaan, bukan wakaf, bukan donasi, tapi orang, satu orang mengeluarkan anggaran 2,6 triliun. Kita bisa membayangkan betapa kayanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kemudian sejarah membuktikan bahwa Rasulullah ketika sandalnya putus, Rasulullah tidak beli. Kalau misalnya kita sandalnya putus, sandal selalu gitu ya, putus, sempat gak ibu-ibu kemudian menyambung kembali sandalnya? Atau mampu, mending beli. Paling 1 pasang itu berapa? 5.000. Kadang 10.000 dapat 3. Rasulullah tidak. Ketika sandalnya putus, beliau sambung kembali. Beliau jahit lagi. Beliau sambung kembali. Sekarang saya tanya, ibu-ibu di rumah, di atas kasur, bantalnya ada berapa? 2. Itu pun kadang bantalnya yang besar sekali. Belum ada lagi tambahnya apa? Guling, kasurnya empuk. Rasulullah itu bantalnya dengan Aisyah cuma 1. Dan kita bisa membayangkan kualitas bantal 1.500 tahun yang lalu. Kita bisa membayangkan itu, betapa tidak menariknya bantal orang yang hidup 1.500 tahun yang lalu. Kalau kemudian saya tanya lagi, harga kasur ibu-ibu sekalian berapa? Nggak mungkin 20.000. Pasti jutaan atau ratusan ribu. Jutaan, bahkan ada yang mungkin 10, 11, 6, 7 juta. Rasulullah itu tidur beralaskan pelepah kurma yang dianyam. Ada pelepah kurma itu dianyam. Coba ibu ketika pulang ke rumah,
ngendiko kali suaminya masing-masing, Pak, kita hidup kayak Rasulullah ya, kita ambilkan pelepah kelapa itu terus kita anyamkan, kita tidurnya di situ, ini kasurnya dijual saja. Aneh-aneh. Rasulullah tidur dengan kondisi yang seperti itu, satu bantal untuk 2 orang. Kasurnya bukan kasur empuk, pelepah kurma yang dianyam, kemudian dilapisi oleh bulu-bulu domba yang tipis-tipis saja. Kadang tidak ada bulu dombanya, sehingga Rasulullah itu kalau bangun tidur ngecap di sini. Kalau misalnya ibu-ibu sekalian tidur di atas tikar, pipinya pasti ada yang ngecap. Nah itu Rasulullah setiap bangun tidur ngecap. Kemudian kamarnya Rasulullah tinggal itu, kita bisa membayangkan betapa sempitnya kamar beliau. Rasulullah itu kalau sholat malam, ketika mau sujud, jadi dari posisi ideal mau sujud, sebelum benar-benar dalam posisi sujud yang sempurna, kakinya Aisyah itu beliau angkat, disingkirkan. Jadi Aisyah sedang tidur, Rasulullah singkirkan kakinya, kemudian baru beliau bisa sujud. Sempit banget. Kamarnya Rasulullah. Bayangkan, kamarnya Rasulullah sesempit itu. Artinya tidak kemudian luas. Apalagi ada AC-nya, ada plafon, kitchennya, enggak. Sederhana. Tapi pengeluarannya berapa ibu sekalian? 2,6 triliun satu orang. Makanya gaya hidup seperti ini yang kita kenal sebagai gaya hidup yang bersahaja, sangat-sangat bersahaja. Dan itulah gaya hidup yang Rasulullah usung. Kemudian yang kedua, ada perkara tentang akhlak atau perilaku. Kalau orang-orang soleh mungkin sudah bisa kita contoh saja Rasulullah, gampang contoh. Tapi ada satu kondisi di mana orang soleh itu tidak menikah atau tidak hidup dengan orang soleh. Kadang orang soleh, baik suami maupun istri, itu dipasangkan oleh Allah dengan orang yang bejatnya luar biasa. Yang kita kenal sampai hari ini, yang kebejatan dan kebiadabannya luar biasa. Selain daripada Bani Israel yang sekarang, orang-orang Israel, itu adalah Fir'aun. Bejatnya luar biasa Fir'aun. Bagaimana tidak, dia adalah satu-satunya penjahat yang pernah mengaku sebagai Tuhan. Kalau kita runtut kisah dalam Al-Quran, tidak ada kaum, tidak ada penjahat, musuhnya para nabi yang mengaku sebagai Tuhan. Hanya Fir'aun yang mengaku sebagai Tuhan. Tetapi kalau kita kemudian kembalikan Fir'aun kepada konsep ulama, pertanyaannya kepada ibuku, apakah Fir'aun itu uangnya banyak? Tentu. Fir'aun raja Mesir ketika itu, uangnya banyak sekali, tentaranya sangat-sangat banyak. Kalau kemudian kita kembalikan konsep ulama hanya kepada harta, maka Fir'aun adalah lelaki yang uang. Kalau kita kembalikan konsep ulama kepada jabatan, maka Fir'aun adalah lelaki yang uang. Kalau kita kemudian kembalikan Fir'aun, kembalikan status ulama tadi kepada status sosial, maka Fir'aun adalah laki-laki yang uang. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciri-cirikan lelaki yang qawwam adalah yang seperti Fir'aun. Karena betapa baik pun apapun lelaki, ketika tidak mengajak istri dan keluarganya untuk mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka konsep qawwam yang merujuk pada hal-hal materialistis tadi tidak tepat. Dan kita tahu istri Fir'aun, Asia radhiyallahu anha, adalah sosok
atau role model istri yang sangat-sangat soleh. Tentu Asia ini awalnya bukan beragama Islam atau bukan seorang muslimah. Tetapi bagaimana kemudian Asia ini betul-betul dimanja oleh Firaun. Dimanja itu Ibu sekalian. Di waktu di mana Firaun ini sedang asik-asiknya membunuh bayi laki-laki dari Bani Israel, tapi ketika Asia kemudian secara acak atau secara tiba-tiba menemukan Musa yang masih bayi terhanyut di sungai, kemudian Asia mengangkatnya dan mengatakan kepada Firaun, kita akan jadikan dia sebagai anak. Firaun menolak tidak. Justru Firaun kemudian mendidik Musa dengan sedemikian rupa, menjadikan Musa sebagai penerusnya dan Asia sebagai madrasah pertamanya Musa. Tetapi kita kemudian melihat bahwa ada ketimpangan di sini. Takdir berkata lain, Firaun adalah manusia paling bejat yang pernah Allah ciptakan di dunia ini, bersanding dengan Asia yang seorang sosok ratu sederhana yang mengimani agamanya Musa. Kita bisa melihat bagaimana kemudian ekspektasi atau harapan kita kepada suami, harapan ibu-ibu sekalian kepada suami jangan terlalu tinggi. Kalau melihat kekurangan suami, maka jangan sekali mengatakan seandainya suami itu soleh. Ketika misal suami, mohon maaf, lisannya ada yang kasar, jangan kemudian ibu-ibu mengatakan seandainya suamiku lembut. Atau wala'iyadzubillah mengatakan seandainya aku tidak menikahi laki-laki. Karena kata Rasulullah SAW, fa'innalau, bahwa sesungguhnya kalimat atau kata seandainya taftah membuka amal syaitan, membuka pekerjaannya syaitan. Jadi ketika kita banyak berandai-andai, banyak menyesali apa yang sudah lewat dalam hidup kita, itu seolah-olah kita memberikan lapangan pekerjaan untuk siapa? Syaitan. Itu akan semakin suka menggoda yang seperti itu. Maka jabatan tertingginya syaitan di sisi iblis itu bukan yang bisa menggoda para nabi, bukan. Setan yang betul-betul dianggap oleh iblis, dicintai oleh iblis adalah setan yang mampu untuk memisahkan suami dan istri. Bahkan iblis mendudukkan atau memposisikan setan yang berhasil memisahkan suami dan istri sebagai asisten atau pengawal pribadi, didekatkan oleh iblis, dicintai oleh iblis. Maka hal ini yang sesungguhnya kita tidak mau terjadi dalam kehidupan rumah tangga kita. Itu terkait dengan akhlak. Jadi setiap orang berbeda, suami yang satu dengan yang lainnya tentu akan berbeda pula, baik secara rezekinya, baik secara akhlaknya. Kemudian yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan. Jangankan suami zaman sekarang, suami zaman dulu pun dari kalangan para nabi itu banyak yang punya kekurangan. Satu contoh adalah Nabi Zakaria yang ternyata beliau itu, mohon maaf, manggul. Tapi kemudian kita tahu bahwa istri dari Nabi Zakaria bisa menguatkan Nabi Zakaria untuk terus konsisten berdoa agar dikaruniai seorang anak. Ini makanya kita sampaikan tadi bahwa peran seorang makmum itu bukan peran yang remeh-remeh. Bagaimana kemudian ketika sholat, seorang makmum itu dibutuhkan untuk melengkapi sholat itu sehingga menjadi sholat jamaah. Istri pun seperti itu.
mensupport suaminya agar senantiasa semangat dalam menjalani hidup. Sebagaimana istri Nabi Zakaria semangat untuk memotivasi suaminya agar selalu berdoa saja, minta anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika di ujung usianya, Nabi Zakaria dan istri dikaruniai oleh Allah seorang anak soleh yang bernama Yahya, yang kita kenal sebagai Nabi Yahya. Maka ini peran seorang istri sangat penting di sini. Bagaimana melihat kelebihan dan kekurangan suaminya, bukan menjadi bahan penyesalan atau bahan tahassul dalam bahasa Arab. Bahan penyesalan, kemudian berdiam diri, tidak mensyukuri apa yang sudah Allah berikan. Itu perkara kelebihan dan kekurangan. Kemudian perkara fisik jasmani. Ini yang kemudian banyak ya, bukan bermaksud bersuzon, tetapi memang banyak kemudian bahkan yang setelah menikah pun masih suka lirik-lirik. Yang suami bisa jadi masih kadang merasa bahwa perempuan di luar sana lebih cantik. Begitu pula sebaliknya, istri yang merasa bahwa laki-laki di luar sana lebih tampan, lebih gagah, juga perlu kita hindari hal yang seperti ini. Karena memang kita tidak akan pernah puas dengan fisik jasmani seorang manusia. Apa yang kita lihat hanya kulitnya saja. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menilai ketakwaan seorang hamba dari kulitnya atau dari luarannya saja, tetapi bagaimana kemudian orang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah penafsiran Ibnu Katsir terhadap ayat ke-165 dari surat Al-A'raf. Kemudian ketika istri posisinya lebih baik secara status sosial, secara pendapatan daripada suami, hanya punya dua opsi ketika itu seorang istri. Ketika kemudian istri merasa bahwa dia lebih banyak pendapatannya, lebih tinggi derajat dan status sosialnya, maka pilihannya hanya ada dua, ibu sekalian. Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah kufur. Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah kufur. Syukur bagaimana kemudian ibu-ibu sekalian bisa melihat semua kebaikan yang ada pada suami ibu-ibu. Entah gajinya sedikit, entah status sosialnya tinggi, ataupun sebaliknya, gajinya pas-pasan, status sosialnya tidak begitu dipandang oleh masyarakat, maka pilihannya yang pertama adalah mensyukuri. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Ajibtu li amril mu'min." Aku kagum dengan status dan perkaranya seorang mukmin. Aku kagum dengan orang yang beriman, kata Rasul. Inna amrohu kullahu khair. Sesungguhnya segala perkaranya orang mukmin itu baik. Ini bisa menjadi spion atau kaca besar yang kemudian ibu-ibu sekalian bisa berdiri di hadapan kaca ini kemudian berpikir bahwa sesungguhnya cukuplah suamiku menjadi seorang mukmin yang amanah, kemudian bertanggung jawab untuk kemudian aku syukuri. Tidak perlu kemudian berekspektasi lebih, berharap lebih. Bagaimana istri seorang Nabi Zakaria tidak berharap lebih dari suaminya, kecuali berharap bahwa suaminya senantiasa konsisten berdoa kepada Allah untuk dikaruniai anak. Bagaimana kemudian Khadijah ketika memilih Rasulullah tidak berharap Rasulullah status sosial dan ekonominya sama,
tapi berharap hanya sebatas bahwa Rasulullah bisa istiqomah untuk menjadi orang yang amanah dan jujur serta bertanggung jawab. Maka syukur adalah prioritas yang sangat penting. Berbeda dengan kufur. Ya tadi itu, kufur adalah mengandai-andaikan suamiku seperti ini, suamiku lebih kaya, suamiku lebih mapan, bagaimana kalau ini, kalau itu akan membuka pekerjaannya setan. Setan akan semakin giat untuk memisahkan dua insan yang sudah bersatu suami istri. Maka itu yang tidak kita inginkan. Salah satu kisah yang menarik dari para salaf adalah seorang istri ketika suaminya berpamitan untuk kerja. Jadi di generasi pendahulu kita ada satu kisah yang ini sangat familiar, bagaimana ketika seorang suami itu berpamitan untuk pergi bekerja, sang istri mewasiatkan satu pesan kepada suaminya. Kata istri ini, ya Aba Fulan, wahai bapaknya Fulan, wahai bapak anak-anakku, wahai suamiku, ittaqillaha fina, bertakwalah kamu kepada Allah untuk keluarga. Wala tu'innal malal haram, dan jangan kamu memberi kami harta yang haram. Jangan kamu memberikan kami makan dari harta yang haram. Fa inna nasbir 'alal ju', karena sesungguhnya kami itu bisa bersabar dari rasa lapar. Tidak apa-apa kami lapar, asalkan kamu tidak bekerja dan memberikan kami makan dari hasil yang halal. Walakinna la nasbir 'alan nar, tapi sungguh kami tidak kuat dengan api neraka. Jadi kami lebih memilih kami kelaparan, tetapi rezekimu adalah dari hasil yang halal, daripada kami hidup berkecukupan dan berlebih-lebihan, sementara hasil yang kamu tuai adalah dari pekerjaan yang haram. Ini menjadi satu kunci bagaimana kemudian ibu-ibu sekalian bisa mensikapi realita kehidupan ketika seandainya perekonomian keluarga sedang turun, ketika kemudian sedang banyak ujian, maka cukuplah harta yang halal ini menjadi berkah bagi ibu-ibu dan keluarga semuanya. Maka standar yang paling minimal yang bisa ibu-ibu tetapkan untuk suami sekalian adalah bagaimana standar yang Rasulullah tetapkan. Rasulullah bersabda bahwa suami itu standarnya adalah antut'imaha idza ta'im, memberikan makan sesuai dengan apa yang suami makan. Kalau suaminya makan tempe, istrinya makan tempe. Kalau suaminya makan ayam 2 potong, istrinya makan 2 potong. Kecuali memang suaminya porsi makannya besar. Tapi ini sebagai sebuah perumpamaan saja, bahwa apa yang suami makan, maka itu yang istri makan. Dan tidak dianjurkan untuk seorang istri kemudian menuntut lebih. Karena memang standarnya hanya seperti ini yang Rasulullah tetapkan. Kemudian kata Rasulullah, wa taksuha idza tasaita, dan kamu wahai para laki-laki memberikan pakaian kepada istrimu sesuai dengan standar apa yang kamu pakai. Kalau bajunya suami yang sederhana, ya istri berusaha untuk minta baju yang sederhana. Kalau baju suaminya sedikit lebih bagus, maka istri juga berhak untuk mendapatkan yang sejenis. Itu standar yang Rasulullah sampaikan. Kemudian standar yang lain adalah laki-laki tidak
memukul wajah istrinya. Jadi kalau suami ibu sekalian sedikit menegur, sedikit mengangkat suaranya, maklumi saja. Karena memang dalam diri laki-laki itu ada hormon testosteron yang dimana hormon itu memicu ledakan-ledakan yang ada dalam diri laki-laki. Dan itu sunatullah, itu wajar sekali. Bagaimana kemudian Rasulullah pernah mengangkat sedikit suaranya di hadapan Aisyah dan Hafsah. Yang penting adalah tidak memukul wajah, karena wajah ini adalah simbol kemuliaan Bani Adam. Simbol kemuliaan manusia ada pada wajahnya. Wala tuqabbih, dan laki-laki tidak menjelek-jelekkan istrinya. Selama suami ibu tidak menjelek-jelekkan ibu, apalagi fisik ibu, maka teguran-teguran yang suami sampaikan dijadikan sebuah motivasi, dijadikan sebuah momen untuk penyadaran diri. Itu penting. Kemudian yang terakhir adalah wala tahjur illa fil bait, dan tidak menghindari istrinya, tidak mengusir istrinya kecuali istrinya masih di dalam rumah. Jadi kalau misalnya ibu-ibu sekalian sedang bertensi tinggi dengan suami dan suami minta, ya udah kamu tidur di kamar, aku di sofa. Wes aku gini, atau suaminya sedikit membuang muka atau diamkan dulu. Karena kata Rasulullah memang suami ya tabiatnya ada yang seperti ini. Asalkan memang suaminya tidak mengusir ibu, terus kalau kamu metu balik minggu ini, pulang ke tempat ibu. Selama tidak mengatakan hal-hal yang seperti itu, maka syukuri. Justru ketika kita menyesali, ketika kita kemudian marah dengan keadaan di mana suami kita bersikap seperti ini, atau suami ibu, bukan suami saya laki-laki. Ketika suami ibu bersikap seperti ini, maka syukuri, bersabar. Dan jangan kemudian kufur, bahaya. Wa man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Dan barang siapa yang bersyukur atas semua nikmat Allah, maka sesungguhnya dia sedang bersyukur kepada dirinya sendiri. Jadi syukur yang ibu-ibu rasakan, ibu-ibu lakukan itu adalah syukur ibu atas diri ibu sendiri, bukan untuk orang lain. Maka ini adalah standar yang Rasul alaihi salatu wassalam sampaikan kepada kita segenap suami dan istri yang menjalankan kehidupan di dunia ini, sehingga standar ini menjadi tolak ukur, menjadi patokan bahwa selama suami itu melakukan apa yang Rasul perintahkan berdasarkan hadis ini, maka alhamdulillah. Maka Rasul bersabda apa? Ketika seseorang itu bangun pagi, kemudian dia sudah bisa makan untuk satu hari, artinya dalam satu hari itu dia bisa makan, maka seolah-olah orang yang bangun pagi hari ini memiliki seluruh dunia dan seisinya. Betapa sederhananya agama kita, betapa indahnya agama kita menyederhanakan sebuah kebahagiaan di dunia. Diibaratkan seorang yang bangun pagi, kemudian dia mendapati dirinya sudah bisa mencukupi kebutuhan makan. Ingat, kebutuhan makan, bukan kendaraan, bukan gadget, bukan kebutuhan yang lain. Kebutuhan makan itu sehari saja. Seolah-olah orang ini sudah memiliki dunia dan seisinya. Betapa hinanya dunia ini ketika kemudian kita mengagung-agungkan seolah-olah kita akan tinggal lama di dunia ini. Dalam pepatah Arab, dunia diibaratkan seperti bayangan. Semakin kita kejar, semakin menjauh. Ada tidak bayangan, kalau dikejar bayangannya mendekat.
malah menakutkan. Bayangan dikejar tetapi bayangannya mendekat. Tidak mungkin bayangan dikejar pasti menjauh. Itulah dunia. Semakin dikejar semakin menjauh, bukan semakin mendekat. Maka ini yang perlu ibu-ibu sekalian syukuri, bukan justru menyesal atas takdir Allah dalam kehidupan ini. Karena memang Allah menciptakan kita berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang cukup, ada yang kurang. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Dan itu sunatullah. Sebagaimana para sahabat. Sahabat Rasul itu adalah generasi terbaik. Rasul SAW bersabda, khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Rasul. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Dan kita tidak akan pernah mendengar sahabat orang kaya semua. Tidak akan. Ada yang kaya, ada yang miskin. Bahkan dalam salah satu kajian Sirah Nabawiyah disebutkan bahwa sahabat itu ketika sholat berjamaah itu penampilan fisiknya berbeda-beda. Bukan pakaiannya gitu. Ada yang berbeda-beda, tapi tampilan fisiknya ada yang berbeda-beda. Ada yang hidungnya sudah terpotong, ada yang kupingnya tinggal satu, ada yang matanya sudah tercongkel, ada yang tangannya lumpuh. Karena memang itu konsekuensi jihad, konsekuensi memerangi orang-orang kafir ketika para sahabat itu kemudian berjihad. Tetapi apakah kemudian istri dari sahabat-sahabat itu meninggalkan? Tidak. Apakah kemudian istri mereka merasa minder? Tidak. Karena memang standarnya adalah takwa. Yang mana dengan takwa ini Allah mengangkat derajat satu kaum atas kaum yang lain. Bagaimana dengan takwa ini Allah memecahkan seluruh masalah hidup yang ada pada umat manusia. Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikannya jalan keluar. Ditambah daripada itu, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak terduga-duga. Dari arah mana saja bisa diberikan rezeki semacam itu. Hanya modalnya satu, bertakwa. Tidak lebih dan tidak kurang. Maka semoga kajian pada pagi hari ini bisa sedikit menambahkan sudut pandang ibu-ibu sekalian bagaimana kemudian mensikapi keadaan suami baik dari segi rezekinya, baik dari segi akhlak, baik dari segi status sosial, penampilan, fisik, kondisi, dan lain sebagainya, agar kemudian kita memilih pilihan syukur daripada kita memilih pilihan kufur. Yang terakhir akan saya kutip satu hadis Rasul alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan." Seandainya aku bisa memerintahkan satu orang an yasjuda li ahadin, untuk bersujud kepada satu orang yang lain, la amartul mar'ah, sungguh aku akan memerintahkan seorang istri antas juda li zaujiha, untuk bersujud kepada suami. Seandainya Rasul diberikan kesempatan oleh Allah untuk memerintahkan seseorang itu bersujud kepada orang lain, maka salah satunya adalah Rasul ingin para istri untuk bersujud kepada suami.
Ini menggambarkan betapa agungnya status seorang laki-laki ketika menjadi suami. Dan ini menggambarkan betapa urgent atau pentingnya status seorang istri sebagai makmum, sebagai orang yang mengikuti. Karena sebagian dosa istri akan ditanyakan dan dipertanggungjawabkan oleh suami. Dan suami adalah orang yang kemudian ketika akan pernikahan Allah mengatakan mitsaqon ghalidh. Suami itu sudah mengambil sebuah perjanjian yang sangat berat antara dia dengan